Saudara-saudari yang terkasih, memang kita dengar tentang penyakit kusta. Penyakit kusta itu jahanam, apalagi untuk masa lalu. Sekarang saja yang sudah ada obatnya. Kalau penyakit kusta itu ringan, sembuhnya tuh kalau dia rutin minum obat baru 6 bulan. Baru sembuh. Kalau dia berat itu bisa 12 bulan. Ini tahun 2025 loh. Dan kusta biasanya pertama kulit bercak-bercak. Terus apa? Mati rasa. Tiba-tiba apa? Hidungnya jatuh. Telinganya jatuh sendiri. Tangannya jatuh. Tidak rasa. Tiba-tiba. Tapi para saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini intinya bukan orang kusta yang baik. Bukan. Tetapi ada pada Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan bisa ditayangkan, tolong bunyinya tadi. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Jadi dalam Injil, Tuhan Yesus itu berjalan di antara Samaria dan Galilea. Itu kalau zaman sekarang, kalau misalnya saya pakai analogi, itu seperti Tuhan berjalan di antara perbatasan Malaysia dan Indonesia di Kalimantan. Anggap saja Malaysia itu Samaria, karena Samaria itu kerajaan utara, sedangkan yang Galilea kerajaan selatan itu. Tuhan Yesus jalan di situ. Ternyata orang kusta dari Samaria datang, orang kusta dari Galilea, dari selatan datang. Mereka semua sembuh. Karena Tuhan tidak pilih-pilih. Kamu minta, saya beri. Gitu. Maka Samaria sembuh, di bawahnya juga sembuh. Dalam bacaan pertama orang Naaman itu panglima Raja Aram. Panglima Raja Aram itu penjajah loh. Bahkan penjajah sekalipun ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, oke, sudah kamu sembuh. Jadi Allah kita, Allah tidak memihak. Makanya sekarang kan zamannya perang-perang ya. Jangan bilang perang Allah lebih memihak Israel atau Palestina. Bukan. Atau di dunia sekarang ada 46 konflik perang. Yang besar dan yang kecil. Tuhan mendengarkan semua orang. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Nah, hal yang bisa kita pelajari pertama adalah Tuhan datang untuk semua orang. Yang kedua adalah rendah hati. Para saudara, orang Samaria dia tahu bersyukur. Menarik sekali, kata berkat dalam bahasa Ibrani itu berek. Dan berek juga mempunyai makna lain, yaitu lutut. Artinya orang yang rendah hati, dia bisa tahu bahwa itu berkat Tuhan. Orang Samaria dia rendah hati, dia tidak butuh orang lain. Tapi dia rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau zaman itu ketika orang sembuh, tapi orang sakit kusta pada saat itu tidak akan sembuh para saudara. Hanya kalau mujizat dia sembuh. Kalau tidak selamanya. Ternyata ketika orang kusta sembuh, dia harus pergi kepada imamnya. Biar imam beritahu bahwa, oh iya kamu sembuh. Terus dia baru boleh kembali ke komunitas. Karena kalau ketahuan dia kusta, dia harus diasingkan. Tidak boleh masuk kota, tidak boleh bertemu keluarga. Bahkan kalau misalnya ada orang lewat, dia harus berteriak, najis, najis. Itu terjemahan Indonesia. Yang aslinya bilang, saya terkutuk, saya terkutuk. Makanya ternyata yang ke-9 orang ini, ketika dia, waduh saya sembuh. Saya langsung prioritasnya ada saya mau diterima di masyarakat. Mau membuktikan diri bahwa saya bisa. Biar saya diterima. Sedangkan yang Samaria bagi dia, oh ya saya sembuh, saya bersyukur. Tapi pertama yang saya lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak perlu
pengakuan dari orang, saya tidak perlu pembuktian dari orang. Zaman sekarang banyak orang ingin membuktikan diri. Lihat saja misalnya Got Talent, apa The Voice atau apa. Kenapa kamu ikut ini? Saya ingin membuktikan diri. Kenapa kamu belajar keras? Emangnya kamu bahagia? Enggak, saya ingin membuktikan diri kepada ayah saya bahwa saya bisa. Kenapa kamu begini? Saya ingin membuktikan diri, saya dulu dibully. Bahkan orang termakan dengan netizen. Posting satu, tanggapannya apa? Dan itu mempengaruhi moodnya. Benar ya? Tapi Injil ini mengatakan tidak, Allah saja cukup. Mau orang, tidak akan semua orang bisa appreciate kita. Bapak Ibu saya katakan, kalau Anda ingin disukai semua orang mustahil. Tidak bisa. Kalau orang sudah membenci kita, kita mau buat baik yang bagaimana bagi dia jelek. Benar ya? Kita mau buat baik misalnya kita sapu kamarnya karena dia sudah benci kita, dalam hatinya apa? Cari muka. Dan lain-lain. Tapi Injil mengajak kita bahwa kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, yang penting kita dengan Tuhan bersyukur, berlutut, dan memohon. Mohonkanlah. Maka semuanya akan terjadi. Dan hanya Tuhan yang mengerti. Para saudara, mungkin saat ini tidak ada yang sakit kusta di sini. Tetapi kadang-kadang hati kita yang sedang kusta. Hati kita terlepas, sakit karena banyak hal. Sejarah hidup, pengalaman di kantor, pengalaman di sekolah, hinaan dan lain-lain. Terus, apakah kita butuh pengakuan orang agar kita sembuh? Tidak. Semakin kita mendekatkan diri pada Tuhan, ingat keluarga muda, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan berkembang sesuai dengan kehendaknya. Tidak peduli apa kata orang. Bukan berarti sombong ya, tapi harus tetap rendah hati. Mari kita renungkan. Amin.